Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wak, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku M360 Channel. Seperti biasa Wak ya, yang Wak tahu M360 Channel sebuah hiburan yang menyuguhkan cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan bercerita sebuah cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri. Akan kuberi judul tapi nanti dulu Wak, jangan lupa like dan subscribe dan tombol loncengnya biar Wak semua di sana bisa melihat video-video terupdate dan terbaru dari aku Wak, cerita horror story-nya. Nah, kali ini aku akan bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri yang kuberi judul Mayat Terapung Saat Aku Memancing di Sungai Angker. Inilah ceritanya Wak. Cerita kali ini Wak diawali saat aku bermain sendiri tanpa ada teman-teman. Jadi saat itu aku suntuk di rumah Wak. Karena suntuk atau bahasa apa Wak itu namanya, kok bahasa sekarang itu gabut lah gitu Wak ya. Bingung karena kawan-kawan pun tidak datang karena udah ada urusan dengan keluarganya masing-masing. Jadi dengan ya sendiri aku Wak bermain. Setelah kulap-lap lah Wak, aku rencana mau mancing. Jadi alat pancing itu kulap-lap semua. Aku bersihkan bahasa apanya Wak, aku bersihkan dahulu. Lalu sebelum itu aku mencari umpannya Wak, cacing. Nah aku permisi lah Wak sama Bu Rambe kan. Bilang lah, Wak aku mau pergi mancing di belakang, kalau nyari aku di belakang. Ya katanya, tapi bener di belakang kan? Ya, aku bilang. Seperti biasa Wak, aku kadang kalau ngomong mancingnya di belakang, padahal nggak di belakang rumah Wak, atau di sungai belakang, bukan Wak. Aku cari tempat yang lebih enak, lebih tenang, sendiri, dan pastinya banyak ikannya. Nah Wak, setelah aku siapi, aku pun berangkat mancing sendirian, berjalan kaki melalui dari belakang rumah Wak. Setelah sampai ke kebun Wak, duren aku gini Wak, nyebrang lah. Aku pun menyeberang ke Sungai Dua. Nah setelah Sungai Dua ini aku beranikan sendiri Wak. Biasanya nggak ada orang berani untuk mancing ke Sungai Dua karena di sini Sungai Dua yang tempat kami biasa, markas besar kami itu biasanya banyak buayanya. Nah termasuk buaya piaraan aku Krok, dia di Sungai Dua ini. Tapi aku kan namanya udah terbiasa Wak, nyantai aja Wak. Aku pun berjalan melewati titi besar. Pada aku masa kecil dulu masih SD, titi ini enggak di beton Wak, titi terbuat dari papan. Nah papan disambung gitu Wak. Jadi ku lalui aja Wak, kulihatlah ke bawah gini Wak, sungainya tuh ya pada saat itu nggak banjir, jadi aman untuk memancing. Setelah itu aku pun masuki ke hutan rambung. Setelah memasuki hutan rambung, aku telusuri lagi masuki ke hutan kelapa sawit dan aku belok ke kiri untuk menuju tempat mancing yang paling ideal dan spot yang bagus buat aku menurut aku Wak. Singkat cerita, aku pun sampai di tepi sungai yang akan aku mancing di situ Wak kan. Biasa kalau di kampung kami mancing itu Wak, yang kami buru hanya ikan baung. Ikan baung itu gimana Wak, bentuknya kayak ikan patin tapi putih kuning dan mempunyai sungut ataupun kumis seperti lele, tapi rasanya mantap Wak kok dimasak. Setelah itu aku persiapkan Wak kan, aku mencari tempat yang bisa tempat duduk ya, atau jurungan gitu bahasa apanya, tepian yang bisa kita buat duduk untuk mancing. Setelah itu ku pasanglah umpan di joran karena seperti biasa umpan cancing pertamanya kan untuk mancing kan. Kuludai dulu Wak, biasanya gitu aku diajari kuludai cuy ku masukin lah Wak. Nah setelah itu lama aku menunggu nih Wak ya kan, tidak juga ada sedikit sambaran ataupun tanda-tanda umpan aku disambar. Nah kan, lama aku menunggu sambil aku melamun melihat-lihat. Berhubung aku pun mancing ini nggak di malam hari, karena di siang hari Wak.
Setelah berapa lama aku mancing tidak ada juga ada tanda-tanda untuk ikan ini menyentuh atau mencium sedikit pun umpanku. Gua angkatlah wak joran tuan, ku buanglah cacing nih. Nah, aku berpikir pindah spot lah gua, atau pindah tempat supaya apa? Ku carilah tempat tekongan wak. Nah, tekongan air gini belokan, tempat belokan air. Nah, pindah ke situ, ku gantilah umpanku dengan umpan bau. Jadi umpan cacing ini ku buang ke sungai. Hanya umpan bau ku pakai. Ku pasang lah wak. Umpan bau ini kalau di tempat kami wak, umpan yang paling jos atau paling ampuh untuk memancing ikan bau. Nah, umpan bau ini bahasa kami itu umpan ikan busuk yang udah ditumbuk halus dicampur dengan kapas dan kita pendam di tanah selama 7 hari baru kita angkat. Makanya baunya auzubillah jalik pak, kesentuh tangan aja 3 hari itu nggak hilang baunya. Setelah itu pak, pasanglah ya kan, kuludai lagi, campakkanlah bismillahirrahmanirrahim kan. Mancing aku sendiri pak dengan berbekal pisang goreng buatan Bu Rambe dan teh manis dingin di botol. Aku nyantai sambil aku lihat-lihat deh kan, karena kita harus waspada wak, karena di sungai 2 ini kalau kita nggak waspada hati-hati, monster air itu akan muncul wak. Karena kalau udah ada banyak monster air atau buaya, jelas-jelas ikannya besar-besar. Nah, setelah lama aku nih wak, lama aku juga baru setelah ada sekitar 1 jam tersambarlah wak. Disitulah senangnya kalau kita mancing. Tersambar udahlah, aku pun berkelahi bergelangut dan berjabu dengan tarikan-tarikan ikan baung ini. Lama aku tarik ulur, jangan sampai dia masuk ke bawah wak. Karena apa? Ikan baung ini membawa sampai ke bawah. Kalau ada akar habis kita, kalah kita. Udah tarik ulur dapat lah gua, lumayan alhamdulillah, lumayan besar sak lengan aku nih wak. Angkat lagi, ku putuskanlah tanding itu wak. Nah, tanding itu bahasa apanya, patil ataupun yang senjata dia itu wak, patil ataupun tanding ataupun dibilang apanya itu ya, sungut yang bisa kalau kena itu demam wak. Nah, sungutnya itu kalau kena tangan demam, patahkan pakai tang, masukkan ke tempat ikan, udah pasang lagi umpan wak, masukin lagi bismillahirrahmanirrahim. Lamalah aku menunggu kan wak, lumayan juga karena di tekongan ini ataupun di belokan ini ternyata lebih bagus mancingnya wak. Nggak berapa lama wak ya kan, saking lamanya aku mancing ini dapat lagi ya, tapi ya lumayan lah ya kan, walaupun nggak besar tapi nggak kecil. Nah, lumayan aku tarik lagi, banyak. Di sini aku wak dapat sekitar ada 6 biji wak, 6 ekor wak. Senang aku, udah bertahan aku karena. Nah, setelah dapat aku 6 ekor, umpan ini masih banyak, udahlah tetaplah mancing, biarlah hilang-hilang suntuk dan bosan di rumah kan, mancing lagi. Nah, tunggu lagi wak. Aku bawa joran 1 wak, jadi ya aku andalkan joran 1 ini aja lah, nggak joran 2. Nah, disinilah wak terjadinya suatu kejadian yang sangat horor bagiku wak. Kenapa? Selama aku menunggu ke 7 kali aku melempar umpan ke dalam sungai ini, ada sekitar 30 menitan aku menunggu ya kan. Aku sambil mantau-mantau gini wak, dari arah hilir wak. Dari arah hilir itu kan dari sebelah ini aliran airnya itu wak, kulihat kok ada kayak mengapung itu, kusangka buaya wak. Ku lihat lagi nih wak, kalau ini buaya ku tarik lah, ku angkat lah wak, umpan ku gulung gini wak. Ku tunggu dulu wak, naik sedikit aku wak ke permukaan wak, supaya menjaga keamanan aku wak. Karena kalau buaya di sungai besar ini buayanya gede-gede, besar-besar, bukan buaya
kecil-kecil. Ku tunggu dulu Wak, apa yang melintas tadi nih. Enggak berapa lama Wak, tanpa disangka, tanpa diduga, sesosok mayit terapung Wak. Nah, jelas Wak, terapung. Semakin lama semakin mendekat padaku Wak. Lah, bingung aku kan. Ku apa lah Wak, kesungkit gini Wak, ya kan. Ku tarik pakai apa joranku, ku gini ku pinggir. Ku perhatikan, ternyata benar Wak, sesosok mayit yang terapung dan udah keadaan meninggoy Wak, tidak bernyawa lagi. Udahlah, ku cari lagi, udah ku kepitkan sama joran tadi, ku tancapkan goren ini supaya jangan berjalan dia Wak. Ku cari kayu lagi, ku apa kan Wak, baru setelah itu Wak, berlari aku Wak, berlari menjauh dari sungai itu sambil menjerit minta tolong. Sampai siapa aja yang mendengar suaraku, aku minta tolong Wak. Ku bilang ada mayit gitu. Jerit aku sampai berlari. Ku tinggalkan joran dan ikan baung yang dapat tadi 6 ekor tadi Wak. Berlari aku ke arah kampung. Setelah sampai, aku ke rumah dulu. Menjerit-jerit aku sampai ambil apa tidak ada apa. Ku bilang lah, Pak, ada yang terapung di sana di sungai. Apa? Dan kau tanya sama bapakmu mana? Ku lari, ku panggil lah Pak Rambi. Nah, dari sinilah Pak Rambi bilang, lapor ke semua, jadi melapor ke keluarga. Jadi heboh lah Wak, karena aku menemukan atau melihat asli mayit terapung di sungai dalam keadaan maninggoy, udah tidak bernyawa. Ramilah nih kan, penuh. Mana Cil, mana? Lah, udahlah, aku kasih tahu lah tempatnya. Setelah berduyun-duyun ramai-ramai, nah mulailah mereka melihat mayit terapung ini. Ini aku bilang, memang benar sesosok mayit terapung yang sudah meninggoy dalam keadaan kulitnya sudah putih gitu Wak. Udah putih, bajunya tuh udah masih kulit gitu Wak. Seingat aku itu bajunya warna biru Wak. Jadi sama warga diapakan dulu, baru laporlah dari pihak kepolisian. Nah, di sini aku menyelamatkan ikanku Wak, daripada nanti diambil orang kan. Pura-pura melihat mayit ikanku diambil, ku ambil lah, ku rangkul ikan pancinganku. Udahlah, semua nanya aku dari mana kejadiannya. Ku ceritakan Wak saat aku mancing dari hilir diaranya. Nah, setelah kepolisian datang dan tim SAR penyelamat datang, mulailah mayit terapung ini, sesosok mayit terapung ini yang sudah meninggoy, dievakuasi. Nah, setelah dievakuasi itu aku lihat sendiri Wak, udah lumer ataupun udah nyenyak, ataupun kulitnya ini udah melepeh gini, udah lembek. Dimasuki ke kantong plastik, dibawalah ke kantor polisi. Setelah itu heboh lah jadinya Wak, ya kan, sungai ini. Sampai aku dimarahi sama Atuk kan, ini dibilang kepala desa iya, petua desa iya, dimarahi aku. Kau mancing kok di sini sendirian kau, kalau ada apa-apa coba, untung aja nggak kejadian apa. Ini sungai yang angker katanya. Wah, nggak tahu aku suntuk di rumah, mancing aja lah aku bilang. Aku dimarahi di rumah aku. Setelah itu mulailah ada kehebohan yang sangat horor dan mistis karena ditemukannya mayit terapung di sungai tempat aku mancing ini Wak. Setelah beberapa hari, 3 hari atau 4 hari Wak, setelah kejadian aku melihat atau menemukan mayit terapung di sungai dalam keadaan meninggoy Wak, aku pun dilarang memancing ke lokasi tersebut. Nah, aku pun di rumah aja. Nah, kejadian yang mengerikan ini saat ada orang pulang dari ladang melewati sungai tersebut. Ini belum pemancing Wak, masih ada orang beladang baru aja mengegrek dahan-dahan kelapa sawit kebun kelapa sawit. Mereka nggak tanpa sadar kesurian Wak. Nah, saat mereka ingin mencuci kaki di sungai tersebut, tempat aku mancing tadi nih Wak,
mereka mencium aroma bau anyir. Nah, bau darah. Cium. Ini ada 3 orang, Wak. Ini setelah 4 hari kejadian mayat terapung di sungai tersebut. Tapi mereka tidak pedulikan pertamanya. Setelah selesai, baru salah satu melihat, wih, wah, itu, Wak, apa itu, Wak? Apa? Paling buaya katanya kan. Lama-lama bukan buaya, Wak. Lama-lama muncul kepala, badan berdiri di air tadi, Wak. Dalam keadaan ya mereka melihat posisinya yang menyeramkan, Wak. Padahal ini masih senja, masih sore, mau menjelang maghrib. Berlarilah hantu katanya, lari orang itu pulang saja. Jadi alat kerja mereka pun ditinggal di pinggir sungai itu. Ketakutan melihat hantu yang ada di pinggir sungai pas pekongan ini, Wak. Kejadian menyeramkan ini, Wak, bukan sekali aja, Wak. Pada saat ada mancing malam. Nah, dia tidak tahu, Wak, sebenarnya. Dia tahunya ini tempat yang bagus, spot yang bagus untuk memancing. Mereka ada berdua memancing. Awalnya mereka melewati rumah kami, Wak. Sempatlah mereka minum, ya, pesan kopi dulu di rumah. Aku buatkan kopi karena pesan kan rumahku tuh kan ada warung, buka warung rumahku, Wak. Jadi kalau ada orang mancing-mancing malam, mencari burung, mencari apa malam tuh biasanya ngopi dulu di warungku atau ngeteh atau minum apalah, Wak. Jadi ku tanya lah, Wak, mau kemana, Wak? Mancing lah, Cil, biasa. Mana? Belakang Sungai 1. Sungai 1 mana ada baungnya? Jadi, banyak ular katanya gitu kan. Jadi Sungai 2 lah. Wak, hati-hati, Wak, kemarin ada mayat terapung, ku bilang gitu. Nggak ada, itu udah dibawa polisi, amannya itu. Baru Pak Rambi keluar bilang, Bang, hati-hati, kemarin kejadian ada pekerja sawit ketakutan melihat hantu katanya gitu, sungainya sungai angker katanya. Nggak ada itu, tahayul kata mereka. Mereka nggak percaya. Ya udahlah, setelah selesai membayar mereka pun pergi memancing. Ya, nak, kenapa mereka gini kan, kok berani kali gitu, Wak? Aku bilang kan, udahlah Cil, biar aja, nanti tak apa-apa, paling kita nanti tahu beritanya aja, kata Pak Rambi. Udahlah, setelah itu mereka pergi memancing. Nah, kejadian ceritanya nih, Wak, ketika mereka ditemukan di subuh atau di jam 6 pagi, ditemukan sama warga ketika hendak mengambil ataupun mengegrek atau memelihara kebun kelapa sawitnya. Mereka menemukan 2 pemancing tadi pingsan di pinggir sungai, Wak. Dibangunkanlah mereka ini. Begitu bangun, menjerit, Wak, hantu, udah ditabuklah sama warga ini biar sadar. Dia itulah cerita mereka. Setelah mereka pergi malam itu, setelah ngopi dari warungku, mereka memancing, nggak nyantai. Namanya mancing kan nggak berdekatan, Wak. Satu jarak ya sekitar 15 meter begitu kan, mancing mereka. Nah, pertama dapat ikan, Wak, besar-besar. Setelah itu pemancing pertama yang ada di depan atau di paling sebelah kiri, perasaannya jorannya ditarik ikan besar. Apa nih, berat ini kan, woi berat woi gitu, sambil ngomong sama yang kawannya, tolong larilah ini kawan ini ya untuk menolong joran ini, kok berat gitu. Itu diangkat, dua-dua nih angkat joran tadi, tahu bukan ikan, Wak, kepala mayit, hantu mayit yang terapung itu, Wak, kecantol ininya apa namanya, kailnya. Wow, gitu berdiri gini, udah bukan lari, bukan ketakutan, Wak, hantu pingsan gede bam di pinggir sungai tersebut. Hingga pagi ditemukan sama pekerja kelapa sawit lah. Jadi, Wak, semenjak itu hebohlah sungai tersebut menjadi sungai angker yang ada penghuninya akibat mayit yang terapung yang kutemukan. Nah, di sini pertama nggak apa, Wak, ya heboh lah, nggak ada yang berani gitu kan, Wak.
Sampai pekerja kelapa sawit pun pulangnya itu jam 3 sore udah pulang, nggak berani sampai jam 5 sore karena takut dijumpai sama menunggu pinggir sungai ini, Wak. Kabar ini sampai ke telinga Wak Olot, Wak. Nah, ketika Wak Olot bertamu, ditanyalah, Ri, mana anakmu? Kancil itu lagi tidur siang, ya kan? Oh yaudah, nanti ketunggu bangun dia, gitu kan? Kenapa bang? Dengar kabar kemarin Kancil nemukan mayat terapung, dibilangnya gitu kan? Iya, sampai heboh jadi gentayangan bang katanya. Kok bisa katanya? Nggak mungkin lah itu katanya, kata Wak Olot. Bang, ada orang malam ngopi di sini, mancing di belakang, subuh ditemukan tergeletak pingsan di pinggir sungai itu bang, kata Pak Rambi kan. Mereka berdua cerita. Setelah itu aku mendengar kok ada orang berisik-berisik gitu kan. Bangun aku kan, bangun, cuci muka, tengok, oh ya Wak Olot, salim lah tangannya. Sini kau, duduk sini. Wak mau tanya dulu, bener nggak cerita kau jumpa ini? Iya Wak, aku bilang. Nggak apa nih Wak, penasaran, mancing kita nanti malam Cil. Di sini Pak Rambi sebenarnya melarang. Janganlah bang, masa Kancil dibawa lagi bahaya gini. Udah aku mau tahu bener nggak cerita orang itu katanya gitu. Wak Olot nggak percaya Wak kalau adanya penghuni yang sangat seram di Sungai Angker ini Wak. Udah ada, biar ikut aku dia, aku aman itu sama aku katanya. Nah di sini Pak Rambi sama Bu Rambi pun sebenarnya nggak mengizinkan aku diajak mancing malam sama Wak Olot karena takut terjadi apa-apa, karena aku masih kecil, masih berumur 6 SD, walaupun aku udah sunat kan gitu. Dengan berbagai alasan Wak Olot pun akhirnya mengajak aku mancing Wak. Jadi jam 8 malam Wak Olot datang kembali ke rumah dengan membawa joran 3. Nah aku nggak sabar joranin aja, ayo Pak Center bawa parang. Biasa kalau mancing malam itu Wak Olot selalu bawa parang atau senjata yang untuk bisa menjaga diri Wak. Aku pun disuruh bawa parang Wak. Parang kecil tapi bahasa apanya ya, belati lah, untuk menjaga-jaga gitu. Sebenarnya niat Wak Olot nggak mancing, hanya ingin tahu apa benar ada gentayangan di pinggir sungai, itu aja Wak. Dia cerita sama aku di pinggir jalan, sambil jalan dia cerita apa benar kan gitu. Setelah sampai, nah kursin aja, kok nggak usah jauh-jauh dulu mancing. Aku di sebelah Wak Olot mancing Olot, mana dia ini ya, gitu aja ngomongnya. Pertama memang jorannya disambar oleh ikan baung Wak. Seneng lah ya kan, dapat lumayan besar, sampai 3 ekor itu Wak. Dibilangnya, Dacil nanti kau bawa pulang aja di rumah, kau masak, suruh mama masak. Pulang kau Wak, wah kok pulang, udah sabarlah dulu kau, katanya gitu lah. Ditaruh lagi lah joran tadi sama umpannya. Nah disinilah Wak kejadiannya. Ketika aku asik main center, kan dilarang sebenarnya kalau mancing malam main center, tapi aku bandel Wak, main-main di center kepala gitu. Kulihat kesana kemari, nah pas arah Halairir itulah kulihat kok ada orang seperti duduk di pinggir sungai gitu, center gini kan. Bilang sama Wak, ada orang tuh mancing di sana. Mana? Di depan lah senternya. Oh iya, ada orang mancing rupanya, kan gitu katanya. Kok dipanggil sama Wak, woi udah dapet woi. Diem aja dia Wak, kepalanya tunduk gini Wak. Nah di sini waktu ke center merinding lagi. Aku mengingat ceritanya merinding karena bener ku alami terjadi Wak. Saat ku center dengan teliti Wak, kok bajunya biru seperti yang mayat terapung. Ku bilang, Wak bajunya kok sama yang mayat terapung itu, ku bilang. Nah, diem kau, nanti bukan sama aja, baju kan bisa sama. Nah di center sama Wak Olot juga kan, dipanggil-panggil, diajak cerita. Udah dapat kau bang, woi kok diem aja gitu.
Kalau nggak ada umpan ini katanya. Dia bilang Wak Olot, dia kita datang yuk, deketi kata Wak Olot. Nah, aku bilang jangan Wak, takutnya nanti ini penunggunya. Aku bilang penunggu Sungai Angker ini. Ah, diam kau, takut kau. Ayo diajak Wak. Dia orang tadi ditarik, digulung, masukin ke tas, ya kan, di senter lah. Orang tersebut masih duduk dalam keadaan kakinya selonjor gini Wak di pinggir sungai. Nah, kami kan pertama mau turun nih, kami di atas. Tapi aku bilang jangan Wak, senter dulu, senter. Nah, pada saat Wak Olot menyenter dengan jelas, jaraknya itu udah sekitar 100 meteran gitu dari kami dari atas, di senter jelas, dia tiba-tiba berdiri Wak. Nah, berdiri. Ketika dia noleh, jelas terpampang mukanya itu sudah lumer Wak, ataupun nyenyeh atau apa nih Wak, melepuh gitu, putih melepuh, matanya sudah menggantung gini Wak. Udahlah, kaget Wak Olot, jas hantu kan, mundurlah ya kan, berdiri dia Wak, seakan berjalan mendekati kami. Udahlah, mundur. Diangkatnya lah parang sama Wak Olot. Dia bilang, kau betul kau hantu atau manusia gitu. Nah, waktu ngomong itu tiba-tiba hilang dia Wak. Nah, baru kaget Olot, berarti hantu micil. Dibilangnya, yaudah yuk pulang aja kata Wak Olot ya kan. Nah, ketika kami mau pulang, dengan tiba-tiba bunyi suara air ceplak cepluk seperti orang main air itu Wak. Ceplak cepluk. Wih, apa itu Cil? Gitulah dibilangnya. Nah, pada saat Wak Olot lagi mau menoleh ke sungai tadi Wak, tiba-tiba Wak, ternampak kami lagi sesosok hantu penunggu sungai tadi Wak, sedang asik bermain air gini Wak, dengan kepala tadi seperti tadi lah Wak, ininya meleleh menyonyor gini. Udahlah, ya udah pulang aja Cil. Dan kami pun pulang akhirnya. Baru tahu Wak Olot bahasanya memang benar hantu ini penunggu Sungai Angker kami. Semenjak itu Wak, tidak ada yang berani lagi mancing di lokasi tersebut. Hingga sampai beberapa bulan tidak ada yang berani memancing di lokasi tersebut karena memang sangat angker. Walaupun ikannya besar-besar dan selain ada penunggunya Wak, juga banyak buaya. Itu yang ditakutkan orang Wak kalau pergi mancing di lokasi tersebut. Tapi setelah lama orang ada yang berani mancing Wak, lama-lama pun tidak ada yang pernah dengar suara ada lagi kabar bahasanya ada hantu yang gentayangan di pinggir sungai tersebut. Kenapa nggak ada yang berani mancing di situ Wak? Karena aku masih kecil pun aku dilarang. Tapi ketika aku besar, aku kembali mancing tersebut. Ada kisahnya selanjutnya. Setelah itu aku sama Wak Olot pulang, ceritalah Wak Olot sama Pak Rambi dan istri Pak Rambi. Dimarahilah Wak Olot. Kulakan bang, kau ada apa-apa makan Cil cemana? Oh ngeri jang mukanya katanya. Memang betul jang. Kok bisa gentayangan gitu ya, padahal mayatnya udah ditemukan, udah dibawa. Dibilang sama istri Pak Rambi lah, bisa jadi bang, mungkin keluarganya belum menemukannya. Nah, belum lagi kirim doa, belum lagi diyasini, belum lagi mungkin bang, makanya dia gentayangan. Belum ada yang sesuatu yang belum diselesaikan di bumi atau di dunia, makanya dia gentayangan bang. Dia bilang gitulah. Udahlah, gak usah kesana-sana lagi bang, yalah paling mancing di Witis saja Cil kita, katanya gitulah kan. Pulanglah Wak Olot, aku pun tidur Wak. Nah, setelah kejadian itu ya udahlah aku mancing, asal diajak mancing malam sama Olot ya kadang naik boat atau perahu. Nah, nggak pernah ke sungai tersebut. Makanya aku bilangkan tadi, sampai aku kelas 2 SMP tidak ada orang yang berani memancing di lokasi tersebut. Dan kedua, waktu aku kelas 2 SMP itulah aku coba berani memancing kembali. Tapi ada ceritanya.
Cerita kali ini sampai di sini dulu, Wak. Saat aku mancing di Sungai Angker, jelas-jelas ada mayat terapung, sesosok mayat terapung dalam keadaan maninggoy, dalam keadaan kulit yang sudah melepuh, dan menjadi gentayangan dan menjadi penunggu di sungai tersebut, Wak. Berbagai macam wajah ini ditampakkan, Wak. Kadang matanya sudah menjatuh meleleh, kadang matanya masih ada tapi kulitnya sudah melepuh. Nah, karena itulah tidak ada yang berani memancing di lokasi itu. Oke ya, semoga cerita horror story ini dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri menjadi suatu hiburan dan bisa menjadi menyenangkan di malam hari, Wak, untuk mengisi di malam-malam yang sepi. Semoga Wak sana pun menjadi terhibur dengan cerita horror story yang aku alami sendiri yang kutampilkan malam ini dengan judul mayat terapung saat aku mancing di Sungai Angker ini, Wak. Semoga menjadi hiburan yang sangat berfaedah dan bermanfaat. Oke, Wak. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya yang lebih menegangkan. Inti dari cerita ini, Wak, bila kita memancing di tempat lokasi yang tempat spot yang mungkin belum pernah dijamah orang ataupun spotnya ini sangat dibilang kita tidak tahu angker enggaknya ataupun apa, kita harus kudu hati-hati dan waspada. Apalagi namanya sungai tempatnya sepi, di senja hari ataupun di tengah hari kita harus waspada dari mara bahaya dan dari gangguan para jin. Kadangkala ketika sungai besar meluap, mara bahayanya yaitu dari buaya-buaya besar yang siap menerkam para pemancing, dan ketika airnya surut akan ada para jin dan makhluk astral ataupun hantu setan akan mengganggu kita dan mencoba menakutinya. Jadi kita harus waspada, harus kuat iman kita, Wak. Karena mereka sebenarnya hanya untuk menakuti dan mengalahkan iman kita, Wak. Kalau kita iman kita kuat, jangan pernah takut menghadapinya. Oke, Wak? Semoga bermanfaat dan berguna cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sini kali ini. Oke, sampai ketemu. Bye.